Awalnya, Marvin mengira Erland dibius saat berada di penjara, tetapi para dokter tidak menemukan hal yang mencurigakan dalam sistemnya. Mereka mengatakan dia baik-baik saja, hanya menderita flu serius, tidak ada yang mengancam nyawa. Itu membuat Marvin menghela nafas lega. Namun, itu tidak melakukan apapun untuk memadamkan amarahnya terhadap Glenn. Selama pertemuan rahasianya dengan Glenn, dia menginterogasinya dengan kejam. Pekerjaanmu menjadi semakin buruk. Bagaimana kamu bisa gagal menemukan sekelompok kecil orang ketika kamu memiliki seluruh pemerintahan di bawah kendalimu? Atau apakah kamu berkolusi dengan mereka dan itu sebabnya kamu tidak punya apa-apa untuk dilaporkan? Glenn segera menyuarakan kesetiaannya. Bagaimana mungkin? Saya tidak mendapat manfaat dari bekerja dengan mereka. Apakah itu tidak menggali kuburan saya sendiri? Saya telah mencoba yang terbaik untuk mencari mereka, tetapi mereka menyembunyikan diri dengan sangat baik. Tidak ada petunjuk atau jejak dari mereka. Apapun, bahkan dengan seluruh negara dalam kendalimu, kamu gagal menyelesaikan tugas sederhana seperti ini. Mengapa aku masih menahanmu? Glenn, kesabaranku terbatas, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menantangku. Aku akan memberimu seminggu lagi, dan jika kamu masih muncul tanpa apa-apa, maka kamu akan mengumumkan penolakanmu dari kursi kepresidenan. Aku sudah memiliki orang-orang yang mengantri untuk mengambil posisimu. Jangan pernah berpikir untuk menentang keputusanku karena kamu tidak akan bisa menderita konsekuensi. Marvin membanting pintu dan pergi setelah meninggalkan ancaman itu. Glenn mengepalkan tinjunya dan menekan amarah yang membara di dalam dirinya. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk Marvin, tetapi dia tahu bahwa, di mata Marvin, dia tidak lebih dari seekor anjing. Faktanya, dia percaya Marvin memperlakukan Nino dengan cara yang sama. Oleh karena itu, Nino seperti contoh masa depannya. Tidak peduli seberapa baik dia, satu kali dia mengecewakan Marvin, dia tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Bekerja untuk Marvin mirip dengan tawaran iblis, tidak mungkin dia bisa bertahan. Karena itu, hanya dengan memberontak melawannya dia akan memiliki kesempatan bertarung. Itulah mengapa dia memilih untuk bekerja sama dengan Keenan. Ancaman Marvin mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kebebasannya. Dia sudah mengkhianati Marvin, jadi sudah terlambat baginya untuk kembali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan jalan yang telah dia pilih ini. Untungnya, ketika Keenan mengetahui tentang ancaman Marvin, dia mengatakan kepadanya dengan meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Ini memberi Glenn kepercayaan diri dan sedikit antisipasi. Namun, saat batas semakin dekat, tingkat kecemasan Glenn berangsur-angsur meningkat. Dia berada di bawah tekanan besar setiap hari dan dalam sekejap mata, batas waktu 1 minggu telah habis. Yang mengejutkan, kebangkitan Erland juga bertepatan dengan batas ini. Marvin menuntut Glenn menyembunyikan fakta bahwa Erland telah sadar dan menyuruh Erland tinggal di rumah alih-alih mengirimnya kembali ke penjara. Publik masih mendapat kesan bahwa Erland masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Glenn melakukan itu, tapi itu tidak berarti Marvin akan memaafkan Glenn. Batas 1 minggu sudah habis, dan Glenn masih belum menemukan kelompok Keenan. Marvin memutuskan dia berada di titik puncaknya. Dia menelepon Glenn dan memerintahkannya di telepon, "Hari ini, Anda akan menemukan cara untuk mengumumkan penolakan Anda, dan saya akan meminta orang saya menggantikan posisi Anda untuk sementara. Ingat, jangan pernah berpikir untuk menantang saya, atau akhir Anda hanya akan berakhir. Lebih buruk lagi. Dan saya ingin melihat berita penolakan Anda di televisi nasional pada pukul 12 siang atau Anda akan kehilangan lebih dari yang Anda miliki sekarang, misalnya, hidup Anda. Apakah Anda mengerti? Kamu masih punya 3 jam untuk mempersiapkan semuanya, jadi jangan jadikan 3 jam ini sebagai beberapa jam terakhir dalam hidupmu."
Setelah Marvin meludahkan semuanya, setiap suku katanya dipenuhi dengan kebencian, dia membanting teleponnya. Dia tidak memberi Glenn kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Glenn meletakkan teleponnya dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya seperti sedang duduk di dalam kotak es. Tekanan kolektif selama seminggu terakhir telah menguras warna wajahnya dan gerakannya mekanis. Dia duduk di sana dengan tatapan kosong, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sinar matahari yang disaring melalui jendela membutakannya sampai dia merasa pusing dan bernapas ringan. Setelah perenungan yang lama di bawah lingkungan yang penuh tekanan, Glenn menarik napas dalam-dalam dan memanggil Keenan. "Nona Keenan, saya kehabisan waktu. Jika saya tidak mengumumkan pengunduran diri saya dari kepresidenan sebelum pukul 12, Marvin akan memiliki hidup saya. Mungkin disinilah kerjasama kita berakhir." "Masih ada 3 jam sebelum pukul 12, kata Keenan lembut. Glenn tertawa mencela diri sendiri dan berkata, "Memang, masih ada 3 jam sebelum pukul 12. Tahukah Anda bahwa saya membutuhkan hampir 10 tahun di bawah kendalinya sebelum saya berhasil mendapatkan kursi ini? Namun, dia hanya memberi saya 3 jam untuk menyerah. Ini mungkin hal yang baik karena akhirnya saya bisa lepas dari tekanan. Sejujurnya, saya tidak keberatan melepaskan posting ini, tetapi setelah itu, saya akan menjadi salah satu bidak catur yang ditinggalkan Marvin. Jika ini Marvin yang kita bicarakan, hari-hariku sudah dihitung. Aku sudah siap menghadapi konsekuensi dari menerima tawaran iblis ini, tapi aku memang minta maaf, aku tidak dapat membantumu sampai akhir. Aku berharap semuanya dari kalian yang terbaik. Saya telah mencoba yang terbaik." Ada jejak kesedihan dan keputusasaan yang berat dalam suara Glenn. Kedengarannya seperti semua harapan telah terkuras dari hidupnya. Setelah pengakuan kecilnya, Keenan menjawab dengan tenang, "Tuan Glenn, Anda telah sangat membantu kami. Perhatikan 3 jam ini dengan cermat. Anda tidak perlu menyerahkan segalanya dan akan segera lepas dari kendali Marvin. Ini adalah imbalan yang Anda peroleh karena memilih untuk bekerja sama dengan kami." Glenn terkejut. "Apa katamu? Dia benar-benar bisa bertahan dengan setiap bagian dari dirinya masih utuh dan lebih dari itu, melarikan diri dari kendali Marvin?" Keenan tidak mengulangi dirinya sendiri. Dia berkata, "Kenyataan akan menunjukkan kepadamu. Tuan Glenn, tunggu kabar baikku. Sudah waktunya bagiku untuk pergi menemui Marvin. Kamu akan melihat Marvin." Glenn menarik napas karena terkejut. "Kamu tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan membiarkanmu keluar dari vilanya hidup-hidup." Keenan tersenyum di ujung telepon. "Anda salah mengartikannya. Saya tidak akan memaafkan Marvin atas semua yang telah dia lakukan. Tuan Glenn, saya tidak akan terus meyakinkan Anda dengan kata-kata, Anda akan melihat sendiri siapa yang benar dalam sebentar." Dengan itu, Keenan menutup telepon tanpa banyak penjelasan. Glenn sakit karena khawatir. Bisakah Keenan benar-benar mengalahkan Marvin dalam waktu singkat? Glenn berpikir itu tidak mungkin, tapi dia terdengar sangat percaya diri di telepon. Glenn mau tidak mau bersorak untuknya dan berdoa untuk keselamatannya. Namun, di sisi lain, logikanya mengatakan kepadanya, bagaimana dia bisa menggulingkan seseorang sekuat Marvin dalam waktu sesingkat itu? Bagaimanapun, Glenn tidak tahu apa rencana Keenan, tapi dia adalah satu-satunya harapannya. Oleh karena itu, Glenn gelisah di kantor presiden, berdoa untuk mendengar kabar baik darinya. Keenan pergi sendirian ke William Villa. Kedatangannya yang tiba-tiba memberi Marvin kejutan dalam hidupnya. Anak buah Marvin masih berkeliling negeri mencarinya dan dia datang ke rumahnya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan bagus ini lepas dari tangannya. Namun, paranoianya mengatakan kepadanya bahwa karena dia berani datang dan menghadapinya sendirian, dia pasti sudah siap.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi.